hati berjumpa Nabi. Perkenalkan kami santriawati yang sedang mengharap ridho ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana Jamrud yang berada di dataran khatulistiwa. M. Quraisy Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah sorga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa hebat dan indahnya sumber daya alam yang kita miliki. Bahkan sebuah lagu mengungkapkan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Namun di era globalisasi seperti ini, semuanya serba teknologi. Teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Dengan teknologi, kita bisa meraih informasi di mana saja dan kapan saja. Tetapi, globalisasi juga memiliki dampak negatif, seperti generasi saat ini yang cenderung cuek terhadap sosial budaya. Namun, globalisasi tidak hanya merusak dari segi sosial budaya, melainkan yang lebih parah adalah merusak dari segi religi umat Islam. Semakin umat Islam terlena dengan kemajuan globalisasi, semakin mereka jauh dari aturan Islami. Bahkan yang lebih prihatin adalah mereka jauh dari Allah Rabbul Izzati. Di masa pandemi seperti ini, masyarakat dilarang keluar rumah, dilarang berkerumun, dan harus menjaga jarak. Mirisnya, kondisi seperti ini membuat masyarakat semakin tidak bisa jauh-jauh dari gadget. Tidak sedikit masyarakat meraih informasi dari internet yang belum jelas benar salahnya. Bahayanya, banyak masyarakat yang meraih informasi agama dari internet dan dengan mudahnya mereka membenarkan atau bahkan menolak keras informasi tersebut tanpa mencari tahu kebenarannya. Mereka cenderung condong ke satu sisi, antara ekstrim dalam beragama atau liberal di dalam memahami serta mempraktikannya. Padahal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. oleh karena itu, izinkanlah kami untuk menjelaskan perihal jalan tengah yang sering kita sebut dengan moderasi beragama dengan landasan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Hamba bernaung dalam lindunganmu ya Allah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi
seperti orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Quraisy banyak menekankan perlunya memahami Al-Quran dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual, agar makna-makna yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy disebutkan, kata wasaton ialah perilaku adil yang dimiliki umat Islam yang tidak ekstrim dalam beragama dan tidak liberal di dalam memahami serta mempraktikannya. Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, juga pernah menafsirkan ayat tersebut. Menurutnya, di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut umat Islam, melainkan yang Allah sebut ialah ummatan wasaton atau umat pertengahan. Sedangkan Abdul Mustaqim dalam kitab At-Tafsir Al-Maqasid menyebut moderasi beragama dalam Islam tidak hanya dalam kehidupan sosial, melainkan juga dalam beribadah, berakidah, dan bermuamalah. Ayat ini mengajarkan kita untuk berperilaku baik, adil, seimbang, dan tenang dalam mengambil keputusan. Hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan, lalu apa saja indikator moderat dalam beragama? Indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang seseorang terhadap ideologi bernegara, terutama komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam kitab Tafsirul Bayan menyebut, di dalam tafsir Quran surat Al-Qasas ayat 85 terdapat isyarat atau petunjuk cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Indikator yang kedua adalah toleransi. Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok lain, melainkan
Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Likulli syai'in maziyatun wa nuqsan. Segala sesuatu itu ada kekurangan dan kelebihan.